Cawapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar alias Caimin, menilai Mahfud MD sebagai rekan debat yang produktif. Hal ini dia sampaikan usai menjalani debat Cawapres di GCC Senayan, Jakarta, Minggu 21 Januari 2023. Pada kesempatan itu, Caimin tak menyinggung Gibran sama sekali usai debat. Hanya nama Mahfud MD lah yang disebut sebagai lawan debat atau rekan debat. Debat Capres-Cawapres 2024 tahap keempat kembali digelar KPU RI pada Minggu 21 Januari 2024 bertempat di GCC Senayan, Jakarta. Dalam debat kali ini, 3 Cawapres yakni Mohaimin Iskandar atau Caimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD kembali bertemu untuk kedua kalinya dan yang terakhir. Mereka beradu ide dan gagasan sesuai tema debat yang telah ditentukan, yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Usai debat, Cawapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar alias Caimin menilai Mahfud MD sebagai rekan debat yang produktif. Pada kesempatan itu, Caimin tak menyinggung Gibran sama sekali usai debat. Hanya nama Mahfud MD lah yang disebut sebagai lawan debat atau rekan debat. Caimin menilai Mahfud menjaga kewibawaan dalam debat kali ini. Debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Pak Mahfud telah menjadi teman debat yang produktif, yang menjaga kewibawaan debat kita malam ini sehingga punya masa depan yang lebih baik buat visi kita ke depan. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku bangga dengan penampilan Caimin pada malam ini. Anies menyebut Caimin telah menjaga marwah forum debat ini. Menurut Anies, debat adalah bicara policy, bukan definisi. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Oke? Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada mereka lah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik ini. Sebelumnya, Cawapres nomor urut 1 dan 2 kerap saling sindir selama debat berlangsung, terutama dalam segmen keempat dan kelima di mana antara para kandidat saling tanya jawab dan menanggapi. Intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu. Kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiasa melaporkan.